Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abdul Naim. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai filosofi, visi, serta karakter dakwah khas salah satu tokoh agama yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan, pernahkah teman-teman mengetahui atau pernah mendengar mengenai Sunan Bonang? Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau juga memiliki nama asli yaitu Raden Maulana Magdum Ibrahim dan merupakan salah satu dari 9 wali atau wali songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 Masehi. Sunan Bonang menempuh pendidikan agama hingga sampai di kota Mekah, sehingga menjadikan beliau memiliki keilmuan agama yang sangat luas. Dengan latar belakang yang tadi, menjadikan beliau dijuluki sebagai Sunan Ilmu. Dalam berdakwah, Sunan Bonang memiliki metode yang berbeda dengan sunan lainnya. Beliau menggunakan metode dengan tembang-tembang dan gamelan sehingga menjadikan beliau dijuluki oleh masyarakat sekitar dengan Sunan Musik. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai filosofi dari dakwah Sunan Bonang. Filosofi dakwah Sunan Bonang ini berpusat pada pendekatan kultural dan intelektual. Beliau meyakini bahwa masyarakat Jawa yang masih kental tradisi Hindu Budaya tidak akan menerima Islam secara paksa. Oleh karena itu, Sunan Bonang menerapkan metode dakwah bil hikmah dan bil hasanah dengan seperti contoh tembang tombok ati. Filosofi ini mengajarkan bahwa Islam harus masuk dalam struktur budaya lokal sebagai pemberi warna, bukan penghancur budaya, sehingga dakwah menjadi lebih efektif dan damai. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai visi dari dakwah Sunan Bonang. Visi dakwah Sunan Bonang adalah terwujudnya masyarakat Jawa yang memiliki pemahaman Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, memiliki wawasan keilmuan yang luas, serta tetap melestarikan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini tercermin dari didirikannya Padepokan di Bonang sebagai pusat pendidikan Islam dan penciptaan karya seni tembang seperti tombok ati sebagai media dakwah. Visi tersebut bertujuan agar Islam diterima secara damai dan menjadikan bagian dari peradaban Jawa, bukan sebagai budaya asing yang memaksa. Yang ketiga dan ke pembahasan yang terakhir mengenai karakter dari dakwah Sunan Bonang. Karakter dakwah Sunan Bonang dapat disimpulkan sebagai dakwah intelektual artistik. Beliau memiliki karakter moderat dan bertahap dalam menyebarkan Islam, sehingga tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat Jawa yang masih kental tradisi Hindu Budanya. Karakteristik ini tampak dari penggunaan media tembang tombok ati dan gamelan sebagai sarana dakwah, serta pendirian Padepokan Bonang sebagai pusat pendidikan kader ulama. Karakter dakwah Sunan Bonang relevan untuk diterapkan saat ini, yaitu dakwah yang mengedepankan ilmu, akhlak, dan kearifan lokal. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila dalam pembahasan tadi ada kekeliruan yang menurut teman-teman itu sangat berbeda dengan pemahaman teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.